Belum kelihatan ya untuk layar saya? Belum, Pak. Wah, ini kenapa ini share screen-nya agak ngadat nih. Oke. Oke, sudah kelihatan teman-teman? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, Sudah. nah ini saya close dulu aja. Oke, jadi selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon maaf teman-teman, kemarin saya reschedule 2 kali ya, karena memang minggu kemarin lumayan padat dan sibuk, jadi kita move ke hari Kamis, kemudian saya nggak bisa juga, kita move ke hari Jumat. Terima kasih yang sudah join dan berkenan untuk mengikuti perkuliahan hari ini. Oke, jadi materi kita hari ini apa? Jadi seperti yang saya janjikan sebelumnya, untuk hari ini kita full nyoba sih gimana sih Android Studio itu, sama komponen apa aja yang kita perlukan, terus gimana sih first start-nya untuk bikin suatu apps di Android Studio. Nah, ini kita pelajari hari ini. Mungkin teman-teman nanti kita butuh konsentrasinya sekitar 30 menit sampai 1 jam ya untuk nyoba ini. Sebenarnya semuanya sudah install Android Studio semuanya? Teman-teman? Sudah ya? Sudah semua kan? Sudah. Oke, sip. Alhamdulillah. Oke, jadi kalau kita bicara Android Studio, sebenarnya kalau kita install ya, teman-teman sudah install, saya yakin sudah tahu ya. Yang terbaru namanya Arctic, apa ya ini? Bentar. Oh ini ya, udah sih. Ini yang terbaru itu ini. Nah, jadi Android Studio terbaru itu adalah Android Studio Arctic Fog. Itu patch 2 ya, tahun 2020 ya, itu pertama rilis untuk versi betanya, tapi sekarang udah versi stable-nya udah rilis. Nah, jadi kalau kita pakai enaknya sih Android Studio ya, semuanya pasti tahu ya, jadi udah disiapkan semuanya, kita tinggal pakai aja, cuman nggak enaknya ya agak berat aja itu. Nah, di sini ada beberapa komponen, jadi teman-teman kalau mau start application, di sini ada beberapa ya. Nah, salah satunya, kebetulan saya yang install untuk AVD atau Android Virtual Device, jadi kalau kita mau running, saya runningnya kebanyakan untuk nyoba-nyoba sih, yang kita pakai fungsi yang seadanya ya, seadanya itu kita nggak pakai GPS, nggak pakai tools-tools lain atau library lain, biasanya saya pakai yang AVD atau Android Virtual Device. Nah, cuman kalau runningnya butuh kayak sifatnya tools yang kita butuh dari real smartphone, ya saya runningnya biasanya pakai smartphone langsung. Cuman jangan lupa sebelum running, smartphone-nya itu diaktifkan untuk developer mode-nya dulu. Itu sih. Tuh. Nah, sebenarnya di sini ada apa aja? Ada banyak ya. Jadi yang pertama, kalau teman-teman tahu di struktur app, kelihatan nggak ini struktur app-nya? Kecil ya? Bisa copy nggak sih? Kelihatan ya? Oke, ini ada struktur app-nya. Biasanya di Android itu ketika kita new project ya, kita milihnya kan ada 2 tuh. Ntar saya new. Ada new project ya. Kita biasanya dipilihkan empty activity, kemudian kita milih nih Java atau Kotlin. Nah, kebetulan yang kita pelajari awal ini kita nanti pakai Java. Kemudian sama ya, kalau sama halnya kalau kita bikin develop aplikasi Java, pasti ditanyain name-nya apa, kemudian package name-nya apa, kemudian location-nya di mana, itu pasti. Nah, cuman di Android kita diharapkan memilih untuk minimum SDK. Jadi minimum SDK ini merupakan aplikasi yang kalian mau bikin ini itu minimumnya pakai OS apa itu. Pakai OS apa. Nah, ini disediakan banyak SDK di sini, cuman biasanya itu kita di awal instalasi pasti nanti diwajibkan untuk download SDK-nya. Itu sih. Nah, ini contoh untuk ketika kita develop awal aplikasi. Nah, terus kemudian di bagian bawah kalau teman-teman tahu itu ada bagian to do, kemudian ada problem. Nah, problem ini
biasanya terkait yang apabila ada error maupun warning itu akan muncul di sini. Muncul di sini ya. Muncul di sini. Nah, ini pastinya nanti kalau ada apa itu warning pasti di sini. Cuman kalau warning di sini sih nggak masalah sih, kecuali kalau kita ada yang warna merah itu ada yang error, berarti kita harus betulkan. Ntar saya save dulu. Oke, itu terus kemudian ada terminal juga sih kalau teman-teman mau pakai terminalnya, sama halnya kayak kita bikin command prompt, sama di sini juga fungsinya sama persis seperti command prompt. Nah, di sini ada juga build. Build ini adalah ketika kita pengen lihat status progress build kita. Progress build itu apa aja? Biasanya kalau kita running itu nanti ada apa itu build-nya ada di sini nih. Dia ngapain aja, kemudian prosesnya berhasil atau enggak, itu statusnya bisa kita lihat di build output sini. Nah, setelah itu build output sini ya. Nanti kalau no error sudah running well, nanti biasanya langsung apa itu build successful. Nah, ini kayak gini. In berapa detik itu fungsinya build sih untuk kita melihat progress build aplikasi kita. Kemudian kalau loket ya. Nah, ini ada loket ini fungsinya untuk melihat lognya ya, log running device sama aplikasinya. Jadi contoh nih, biasanya saya bikin loket itu kalau saya lebih runningnya menggunakan device yang dia dari eksternal kayak HP kalian sendiri atau HP saya sendiri ya. Fungsinya buat apa? Kadang sih kita develop di satu device, contoh Samsung itu running well. Cuman kalau running well tapi pas dicoba di device lain kayak mungkin Xiaomi atau apa, ternyata nggak jalan. Nah, biasanya nggak jalannya kenapa? Itu kan kita nggak bisa ngecek sih ya. Terpaksa apa itu smartphone dari contoh yang Xiaomi nggak bisa tadi kita konekkan ke sini, terus kita running aplikasinya, nanti login-nya muncul nih. Jadi pas kita contoh pas kita tap button ternyata dia force close atau gimana. Nah, pas di tap itu nanti muncul tuh force close-nya karena apa? Dari loketnya ini. Oke, itu. Nah, selain itu ada profiler, kemudian Android profiler, kemudian ada, sorry tak hide dulu, ada app inspection. Nah, ada run. Run ini untuk melihat status running kita, running aplikasinya. Itu sih. Nah, cuman kalau yang saya sering gunakan ya paling build sama loket itu sama problem. 3 ini aja sih yang mungkin basic awalnya perlu kita cek-cek ketika kita running aplikasi yang sifatnya Android. Running aplikasi di Android Studio maksudnya. Oke. Nah, terus kemudian untuk basic awal teman-teman itu perlu memahami yang beberapa komponen nanti ketika kalian bikin Android ya, aplikasi Android. Beberapa kayak Android Manifest, kemudian ada Activity.java itu adalah nantinya digunakan untuk menulis function-function atau code-code yang berkaitan dengan Java untuk fungsional aplikasinya. Terus kemudian juga terkait dengan komponen lain yang dia bertipe .xml. Nah, .xml ini adalah sama halnya dia berfungsi sebagai view. Kalau di web itu ada istilahnya view ya, ada istilahnya view. Nah, di web ada istilahnya view, tapi kalau di Android Studio kita menggunakan yang namanya XML ya. Biasanya teman-teman bisa lihat di res, di folder res, kemudian ada di layout, itu defaultnya di situ sih, nanti dicek di situ. Jadi untuk tampilan dan aset-aset terkait tampilan itu biasanya ditaruh di res. Di bagian res, kemudian untuk fungsionalnya yang .java itu biasanya ditaruh di folder Java. Folder Java. Nah, contoh tergantung nama nama package-nya ya, mau ditaruh di mana. Jadi di sini. Oke. Itu ya. Terus contoh nih di Android Manifest ya. Android Manifest ini fungsinya buat apa? Android Manifest ini kalau teman-teman pernah pakai Android Studio sebelumnya, biasanya untuk kayak outline-nya aplikasi kita. Outline itu apa aja? Contoh nih, kita mau running aplikasi, kemudian activity yang ada apa aja, kita harus daftarkan di Android Manifest. Kemudian kita mau menggunakan library apa aja, itu kita harus daftarkan di Android Manifest. Maka dari itu, kita sering Android Manifest itu merupakan outline aplikasi
kita. Tuh, ini contoh nih, kita di Android Manifest ini kita punya yang namanya activity ya, ada application-nya apa, kemudian label. Label ini biasanya nama aplikasinya ya. Round icon, kemudian activity. Nah, ini kita kan berhubung masih punya satu activity, jadi harus didaftarkan di sini nih. Gitu. Ini ya, jadi contoh kita pakai activity main di sini. Nah, ini pakai main-nya .main activity. Jadi yang kita running awal adalah nama activity-nya adalah main activity. Nah, terus saya lanjut, ada yang apa itu di bagian folder res yang saya bicarakan tadi, itu ada yang istilahnya kita gunakan sebagai view. View, contohnya seperti apa? Kayak gini nih. Kayak gini. Jadi di sini ada 3 mode ya. Mode code itu kalau teman-teman sudah hafal ya, sudah sering code, itu bisa langsung tanpa melihat view desainnya ya, melihat view desain. Jadi tinggal ketik XML-nya seperti apa, teman-teman nanti langsung di sini kalau ketika dilihat desainnya akan berubah sesuai dengan code yang diketikkan. Atau kalau mau apa itu pengen dua-duanya langsung live kelihatan, itu bisa pakai mode split. Mode split itu dua-duanya kelihatan, baik apa itu code-nya maupun preview dari desain aplikasinya, itu juga kelihatan. Oke, itu ya. Nah, ini contohnya nih, ini sama sini setting layout-nya. Setting layout-nya. Nah, ini jadi pengenalan awal dari fungsi-fungsi yang ada di Android Studio. Jadi untuk awal nanti kita mungkin gunakannya sederhana aja, teks sama button dulu, nanti sisanya kita sama layout ya pastinya. Sisanya nanti kita akan jelaskan di minggu depan di materi yang lebih advance lagi. Oke, yang pertama, oke, sebelum itu kita coba dulu apa itu bikin aplikasi baru ya di sini. Nah, sebelum itu saya perjelas dulu. Jadi di sini kita juga bisa pakai yang namanya virtual device ya. Contoh virtual device ini setelah kita buka virtual device, kita nggak langsung ada kayak gini. Nah, kita bisa nambahkan sendiri sih. Sebelum ada kayak gini, kita bisa bikin create virtual device ini. Jadi kita mau bikin device yang seperti apa, itu bisa kita di sini, kemudian di next nanti otomatis download sendiri. Setelah download selesai, nanti dia bisa di running sendiri sih. Nanti sebagai virtual device yang kita gunakan untuk running aplikasi Android yang kita kembangkan. Tuh. Nah, ini kebetulan belum tak start aja coba. Tinggal diklik ini. Nah, ini contoh nih, saya sebelum kuliah tadi nyoba udah adik, masih ingat atau enggak, ternyata masih ingat. Nah, oke, ini contohnya. Nah, ini kalau mau restart activity bisa. Oke, ini untuk on off ya, pasti teman-teman udah tahu. Nah, ini. Oke, ini contoh Android virtual device kita. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu ya, sebentar saya charge dulu untuk baterainya daripada Oke, saya lanjutkan. Oke, sebelum saya lanjutkan, kita build aplikasi sendiri. Ada yang ditanyakan dari perkenalan Android Studio tadi, dari teman-teman? Sementara cukup? Halo? Cukup ya? Oke, saya lanjutkan. Nah, kita coba build first aplikasi ya. Caranya ya standar aja sih, sama kayak kita bikin aplikasi lainnya. Kita bikin new project. Kemudian, nah ini pilih dulu activity-nya apa.
Mungkin untuk karena kita bikin dari awal, kita pilih empty activity aja. Empty activity, kemudian kita klik next. Nah, nama aplikasinya namanya ini kelas apa ini, V ya? Mobile app gini aja. Nah, ini kita buatkan Java. Android-nya kita pakai Oreo aja, kalau sudah kita finish. Nah, ini biasanya nanti akan ada proses build ini ya. Nah, jadi teman-teman ditunggu aja, nanti ada proses build-nya. Nah, ini berhubung tadi sudah saya start dari awal, jadi cepat ya. Mungkin kalau pertama itu kita baru start PC atau laptop, kemudian kita running new apps itu biasanya agak lama, tapi kalau udah pernah sebelumnya itu akan cepat sih, akan cepat. Nah, cuman kalau kayak gitu tetap tergantung pada spek laptop teman-teman masing-masing. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini kan kita udah bikin nih, di sini udah ada activity main.xml sama activity.java. Oke, kita mulai dari sini dulu karena Android manifest kita masih bikin satu activity, jadi belum kita tambahkan activity baru di Android manifest. Kita manfaatkan aja activity main di sini. Nah, di sini teman-teman kelihatan ya, ada beberapa, ini saya minimize dulu. Oke, ini kan ada nih hello world. Jadi kalau kita start Gradle boot. Nah, ini kita start hello world ya. Kita start awal hello world. Terus, nah setelah kita coba hello world ini, berarti running well ya, nggak ada masalah. Kita tinggal utak-atik aja. Oke, mungkin defaultnya kita hapus aja sih. Nah, ini teman-teman, jadi code-nya kan tadi, sorry, ada text view-nya ini ya, kita hapus aja text view-nya. Kita bikin dari awal, benar-benar dari nol. Nah, oke, sebelum itu teman-teman kita pilih dulu tuh, ini untuk build aplikasi awal, pastikan dulu teman-teman untuk bikin yang namanya versi layout-nya seperti apa. Jadi mau bikin Android yang layouting seperti apa. Nah, itu bisa dilihat di sini, di layout. Nah, di layout ada linear layout, ada linear layout horizontal, ada vertikal juga. Kemudian ada frame layout, ada table layout, ada table, row, sama space. Nah, cuman kalau saya biasanya untuk mempermudah build di awal, itu kita bisa manfaatkan namanya linear layout vertikal. Karena apa? Dia sudah dibagi dalam bentuk vertikal gini. Kayak kita menggunakan konsep div di web ya. Div tag div itu kan membagi secara vertikal. Nah, itu kita bisa manfaatkan itu sih. Tapi teman-teman nanti tergantung mau aplikasinya dibikin seperti apa, itu tergantung kebutuhan. Contoh ini contoh awal aja. Kita gunakan linear layout vertikal. Caranya gimana? Bisa di tab di sini bisa, atau di komponen tree-nya ini. Nah, kalau ini preferensi sih. Saya biasanya untuk mempermudah navigasi tak tempelkan di sini. Nah, tempelkan di sini. Ini otomatis dia udah linear layout. Kita menggunakan linear layout ya. Nah, kenapa sih di sini? Jadi kalau komponen tree ini saya lebih sukanya karena kita kayak menggunakan Photoshop ya, kan ada layer-layer tuh. Nah, nanti yang paling bawah itu berarti layer yang paling atas. Yang paling atas. Nah, kemudian yang paling atas ini itu adalah layer yang paling bawah gitu. Jadi contoh nih, saya nambahkan teks di sini. Teks ini saya bikin text view, tak bikin di sini, taruh di bawah. Di bawahnya constraint layout berarti dia ada di luar linear layout-nya gitu. Tapi ketika ini tak drag and drop di bawahnya linear layout, berarti dia ada di bawah linear layout. Kayak gitu ya. Perbedaannya apa? Teman-teman pasti tahu. Jadi contoh nih, kalau model kayak gini kita lebih menggunakan ini sih. Contoh nih, saya mau nambahkan linear layout ini, saya tambahkan beberapa properties. Properties ya. Properties itu sama kayak kita menambahkan CSS di web. Masih ingat kan di HTML, CSS? Halo? Masih ingat nggak? CSS Masuk gak enak sih ngiling? Masih, Pak. Ya. Oke. Jadi kalau masih ingat teman-teman bisa nih apa itu bikin contoh ini, tak tambahkan margin top ya Android. Margin topnya namanya tak kasih 40 dp. 40 dp, kemudian
layout margin bottom left dulu aja, left sama 40 dp. Margin left right sama 40 dp coba. Nah, ini kalau kita lihat desain kan di sini nih. Dia akan di sini. Nah, ketika ini text view ini saya keluarkan dari linear layout, dia nggak akan ikut sini. Dia nggak akan ikut apa itu di dalamnya linear layout gitu. Dan pastinya akan error juga gitu. Saya hapus saja dulu sebentar. Nah, jadi contoh nih, saya tambahkan text view di sini. Nah, dia akan taruhnya di sini nih. Di sini, di luar dari linear layout. Cuman kalau ini kita pindah ke bawah, dia akan ada di dalam linear layout gitu. Tahu fungsinya ya? Ini kayak layouting kita bikin web lah. Cuman kita base-nya XML. Kalau web kan HTML, CSS ya. Kita pakai XML properties. Oke, jelas teman-teman. Jadi kalau kita lihat secara jelas di sini text view-nya seperti ini. Oke, jadi kita bisa change labelnya. Change label itu bisa pakai di sini. Di mana ya? Sebentar. Di sini. Oh ya, di sini itu kita bikin teksnya atau text view atau labelnya di sini, atau kita bisa ubah di sini. Kalau saya prefer rubahnya di sini aja. Nah, ini mungkin ID ini sebagai identifikator nanti ketika kita coding di main Java-nya, di file Java-nya nanti apa itu istilahnya acuan referensinya itu dari sini. Biar mudah ini tak kasih TV1 ini ya. TV1, kemudian text view-nya tak kasih umpamanya kita cetak apa ya awalnya, alamat aja ya, nama sama npm atau nama. Contoh kita kasih teksnya kosong. Ini kita kasih npm gini. Bukan edit teks ya. Jadi nanti kita lihat, nah kayak gini npm ya kan. Nah, ini teman-teman juga bisa nambahkan properti sendiri nih. Contoh kita kasih Android apa ya, font color. Sorry, font color. Oh, kok font color ya? Color sorry. Text color. Nah, ini text color kita bisa pakai ini. Apa desain background atau apa ini bisa nih. Contoh kita bikin primary dark. Nanti akan berubah nih di sini. Ini hasilnya, sorry. Nah, ini hasilnya kayak gini. Mungkin bisa kasih text color, kemudian text atribut atau apa itu aja. Ada alignment, hanya nih nanti diapali aja. Font week ya, contoh font week-nya kita kasih font week apa ya, biasanya bold ya. Nah, nggak seberapa ya. Bukan font week ya, saya nggak hafal. Nanti teman-teman bisa cek di sini sih. Di sini referensi untuk atributnya. Jadi bisa bikin kayak gini. Ada banyak nih. Nah, ini ada beberapa nih. Contohnya mana ya tadi? Listnya itu ada banyak. Ini yang Kotlin ya, sebentar. Ada sih, sebentar. Nah, ini. Oke, nanti saya kirimi coba. Ini nanti kalau nggak salah di sini. Nah, ini. Kayak tekstil dan sebagainya itu ada hitungannya sih. Nanti teman-teman bisa cek aja di sini. Untuk Android XML properties-nya. Oke, ada yang ngechat atau angkat tangan? Kenapa marwah baru? Oh ya, wis, oke, nggak masalah. Oke, saya lanjutkan. Nah, teman-teman nanti bisa cek di sini sih. Atau kita coba besarkan nama fontnya. Font size ya, sorry, text size. Nah, kita bisa pakai nih. Umpamanya kita bikin 18 dp ya. Nah, itu seberapa sih 18 dp itu segini. Nah, itu bisa kita besarkan lagi umpamanya 24 lah biar jelas. Nah, ini segini.
P24 cukup besar ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa nambahkan nih, contoh kita mau input npm sama nama. Nah, kita bisa tambahkan plain text ya, kita atur di sini aja, plain text. Nah, jadi kita taruh di sini, di bawahnya npm pass itu kita bisa atur sih. Edit text-nya kan ini person name, kita aja ubah aja pakai et edit text ya, itu et npm gini contoh aja. Yang nggak panjang-panjang kayak tadi, ini teksnya saya kosongi karena inputan ya. Terus kita bisa nambahkan lagi, atau teman-teman kalau mau pengen cepat ini di copy aja daripada kita nulis ya. Sama sih kayak code edit ini kayak ngedit HTML kok, jadi nggak sulit-sulit juga. Cuman jangan lupa daripada konflik ininya diubah dulu, ID-nya diubah, kemudian ini jangan npm, kita ganti nama ya kan. Kemudian ini et nama. Oke, kalau kita lihat desainnya seperti ini. Nah, oke, mungkin biar bagus, kita kasih atasnya text view ini, kita kasih margin top. Kita kasih sekitar berapa ya, mungkin 20 dp ya. 20 dp, nanti biar ada space dikit sih, kayak gini. Nah, ada nama, npm, kemudian kita kasih button ya, biar untuk nyetak aja. Button. Nah, ini bisa tab sini atau di sini. Nah, oke, buttonnya sudah, kita cek code-nya, kita kasih nama, jangan button ya. Sudah submit ini, btn submit. Dan submit, kemudian teksnya kita ganti submit. Ini biar jelas, color-nya kita ganti color background ya, lupa saya. Nah, kita ganti primary dark. Primary-nya ungu ya. Nah, ini bisa kasih aja sih, nggak apa-apa. Kita coba aja. Biar sama, kita kasih jarak juga, margin top di sini. Tanyakan. Kita bisa cek di sini ya. Terus jangan lupa kita kasih cetak di sini, karena di pertemuan pertama kita belajar satu activity aja. Nanti next-nya kita belajar intent. Jadi step by step ya, biar teman-teman nanti paham minimal sampai akhir semester itu connect sampai database, sampai kita penggunaan mungkin pakai retrofit atau yang lainnya, nanti kita bisa ambil dari database dari cloud gitu. Nah, ini contoh, kemudian kita kasih text view untuk cetaknya aja, sorry di sini. Nah, ini code-nya tak pilih di sini. Tak kasih marginnya 20 dp juga. Nah, ini kita ganti PV result. PV result atau text view result ya, ini cuman untuk coba aja. Kemudian text size-nya tak bikin namanya biar jelas 26 dp ya, contoh ini. Teksturnya tak hilangkan. Nah, jadi nanti kalau kita running seperti ini nih. Nah. Install dulu. Nah, jadi kalau kita running seperti ini nih, contohnya ada npm, jadi tinggal kita ketik apa. Kan? Nah, gini. Nah, sekarang kita kan udah bikin view-nya ya. Tinggal kita bikin yang namanya, oh sampai sini ada yang ditanyakan dulu, Pak? Atau sudah jelas sampai sini? Oh Pak, saya mau nanya boleh Pak? Silakan Mas. Seumpama kalau button diisi hyperlink, apakah bisa Pak di fitur button itu? Kalau button yang untuk Android ya? Iya, untuk Android. Android itu ada dua sih. Kita apa itu
kita isi link bisa. Kita isi link nanti, tapi nggak semudah kayak kita ngisi link web ya. Ada nanti caranya, itu nanti besok ya saya jelaskan sekalian. Terus yang kedua, atau kita PC intent activity lain yang itu nanti kita tembak web view-nya. Seperti itu. Jadi ada dua Mas Ubaidillah ya, ini tadi ya. Iya Pak. Jadi Mas Baik, Pak. Ubaidillah, jadi ketika Terima diklik, kasih, Pak. Iya. saya belum selesai menjelaskan, terima Oh kasih. iya Pak. Maaf Pak. Nggak apa-apa. Jadi ada kita klik nanti langsung ngelink ke mungkin ke Chrome atau ke aplikasi lain itu bisa. Pokoknya yang dia buka link atau URL itu bisa. Atau kita tetap di internal application kemudian tapi buka view atau activity lain yang nantinya itu nembak web view itu bisa. Bisa. Jadi ada dua cara ya Mas ya. Nanti akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Ya Pak. Oke ya Mas ya. Oke. Sudah jelas Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama Mas. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Ini mungkin dari basic dulu ya. Jadi teman-teman yang sudah paham harap bersabar karena kita apa ya sesuai modul ya, sesuai istilahnya sesuai RPS yang kita bikin. Jadi dari basic nanti naik-naik di sini sampai advance. Oke, cukup ya dari teman-teman ya. Kita lanjut ya. Saya lanjutkan. Oke. Ini udah jelas. Oh, udah jelas. Udah clear ya. Nah, ini udah clear. Kita udah bikin tampilan seperti ini ya. Nah, ini kita pengen cetak di sini. Standarnya gitu aja. Kita pengen cetak di sini. Nah, caranya cetak seperti apa? Nah, cetaknya ini kita pakai function sendiri di main activity.java. Nah, jadi sama kayak activity lain di setiap form itu sama kayak di Java application ya. Jadi setiap form itu tetap ada kayak kalau di Java application desktop itu kan ada public static void main string args ya. Tapi kalau di sini ada protected void on create. Nah, ini sama fungsinya. Jadi dia yang dipanggil pertama untuk proses ini. Proses membuka awal aplikasi. Contoh ini kan super on create save instance stage. Nah, di sini ada set content view-nya pakai activity main gitu. Pakai activity main r.layout activity main. Intinya kita bikin view, kita manggil view dari layout yang namanya activity underscore main. Nah, ini. Layoutnya adalah ini. Jadi manggilnya di sini. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman kita coba di sini nih. Kita deklarasikan variabel dulu ya. Sama halnya kayak kita bikin aplikasi yang lain, kita perlu deklarasi variabel dulu. Cuman di sini sama kayak Java application kita perlu deklarasikan dulu yang komponen yang akan kita gunakan. Contoh kita di sini pakai npm sama nama ini kan text view ya, sama outputnya kan text view. Di sini ada edit text. Edit text itu yang kosong ini kan edit text, inputan ini edit text. Submit ini ada button. Kita bikin tuh di sini. Namanya text view. Text view ya. Nah, text view kita bikin di sini nama apa itu hasil gini aja ya, tv hasil gini. Kemudian nah, jadi di Android Studio ini kalau belum kepake dia warnanya gini ya, warnanya abu-abu tua ini. Terus edit text. Nah, npm sama namanya nggak usah itu maksudnya text view npm nama kan nggak usah karena nanti dia nggak kepake ketika fungsional program kan, dia cuma sebagai label aja. Karena hasil ini kan yang di sini nih, yang di sini ini kan hasil, jadi apa itu tetap tak panggil aja gitu. Nah, terus kemudian setelah text view ada namanya edit text. Oke, edit text ini kita deklarasikan umpamanya kita bikin npm ya, npm. Sorry, tak bikin gini aja, npm, nama, gini aja. Terus ada button. Nah, button. Nah, ini tak tulis btn ini aja. Oke. BTN-nya udah, setelah itu kita baru bikin untuk nyimpennya ya, Contoh ini kan berhubung dia tadi kan get, nanti kita pakai function getText ya untuk mengambil nilainya ini ya. Nilai npm sama nama kan pakai getText. Nah, ini pakai string nantinya. String umpamanya npm, nama. Ini. Oke, jelas ya. Sampai sini jelas, kita udah bikin ini, kemudian kita tinggal set tuh. Kita tinggal set edit text-nya kita ambil dari mana. Contoh,
Yang langkah kedua adalah kita hubungkan komponen yang sudah kita bikin bikin variabelnya, kita hubungkan dengan yang di sini. Yang di sini. Contoh, edit text yang untuk npm kan namanya etnpm sama nama kan et nama. Kita hubungkan. Ini ada etnpm di sini sama ada et nama di sini. Oke, kita hubungkan. Kita hubungkan pakai ini ya, npm. Karena untuk nyimpen npm ya, npm sama dengan, ya kan? Ini dalam kurung edit text ya, karena dia kita hubungkan find view by id, ya kan? r.id. Nah, ini nama tadi, namanya etnpm. Oke, sama ya. Edit text. Nah, ini kalau sudah kayak gini berarti nggak ada error ya. Terus yang kedua sama, kita hubungkan nama ya, sama dengan edit text. Sama persis find view by id r.id .et nama. r.id ini adalah untuk manggil berdasarkan ID-nya. Jadi kita lihat di sini ID-nya kan etnpm, satunya et nama. Jadi kita memanggil berdasarkan ID-nya. Oke, kemudian jangan lupa untuk button-nya juga. Button ini tak kasih btn gini ya untuk link kan. Ini dalam kurungnya button find view by id r.id. Apa namanya tadi? btn submit ya nggak salah. Nah ini benar btn submit. Kita cek apakah benar btn submit. Benar ya, by id btn submit. Oke, next kita text view-nya belum ya. Text view ini karena yang paling bawah karena nanti untuk nyetak ya. Ini tv result. Kita hubungkan juga namanya hasil ini kita hubungkan. Hasil sama dengan ya kan? View find view by id sama r.id dot apa tadi tv result. Nih. Udah terkoneksi antara komponen ini, buktinya nggak ada error, sama ini udah nyala semua berarti udah terkoneksi. Nah, tinggal kita fungsikan button-nya. Kita kan sudah ada nama btn ya. Tinggal kita, kalau teman-teman di Java itu mengenal namanya set on click listener ya. Jadi untuk ketika diklik apa yang akan dikerjakan itu namanya listener yang ada dalam Java. Kita tinggal panggil aja btn ya sesuai nama buttonnya. That set on click listener ini. Kemudian new. Nah, tinggal di control space saja. Nah, ini tinggal dipilih yang ini. Biasanya gitu. Karena kita kalau ngetik dari satu-satu nggak hafal. Karena kan fungsinya text editor atau IDE kalau dia berat kan karena autocomplete-nya banyak. Salah satunya itu. Jadi saya ulangi ya biar teman-teman ingat. Jadi tinggal diketik aja btn karena kita klik btn apa yang keluar kan itu ya. Fungsinya kan itu tinggal diketik btn titik set on click listener ya kan, kemudian ketik aja new terus spasi control space. Nah, nanti muncul ini di enter aja. Pilih yang view.onClickListener ini. Diklik ini. Oke, berarti semuanya udah ada di sini ya. Udah ada di sini. Jadi kalau kita kita cetak gini aja ya. Kita cetak hasil.setText ini ya. Ele-elean kita belum konekkan ya. Anggap aja gini. Gini. Contoh, jadi ketika kita running well nggak buttonnya, kita coba. Kenapa nih? Oh, kita matikan dulu npm-nya karena nggak kepake ya. Nah, terminate. Nah, jadi ketika diklik muncul gini ya. Berarti buttonnya sudah jalan. Tinggal kita koneksikan aja. Kita koneksikan. Nah, kita kan udah punya string npm nama. Oh, ini ya. Ini karena Namanya sama itu, Pak. Namanya sama, sorry. npm text, tak isi aja nama teks. Biar nggak np, nama, gini, nm, gini aja, biar jelas. Nah, ini kan string ya. Nah, cuman kita tinggal bikin gini aja.
np sama dengan, kan kita ambil dari fieldnya npm ya, input npm berarti npm dot get text. Oke, ini ya. Ini kemudian kita kasih lagi apa nm sama dengan nama ini ya, dot get text. Oke, gini. Nanti tinggal dot set text ini. Tak kasih gini aja ya, sorry. Nama. Kalau di Java pakai plus ya. Plus, kemudian nm, kemudian plus, n bisa nggak ya, coba aja, /n, npm, plus np, ini ya. Di sini kan nggak ada error nih, seharusnya running well, cuman nanti nggak ada error nih, kelihatan nih. Nah, dia kan karena apa? Karena .getText kan dia tipenya editable, error nih, ya kan? Jadi harus kita ubah ke string dulu. .toString. Nah, ini. Tambahkan .toString. Oke, seharusnya running well. Kita run coba. Terminate. Install. Oke. Namanya sama, npm-nya pemain 06.1234. Terus namanya Paijo, gini contoh ya. Submit. Nah, muncul ini. Ya apa yang mudun lagi? Oh ini loh. Oke, ini ya, kelihatan ya. Ini salah satu contohnya sih. Oke, jadi sudah running well. Sampai sini ada yang ditanyakan belum? Jelas ya, teman-teman ya? Halo? Jelas. Bisa ya? Mudah ya, nanti dicoba di rumah bisa dengan mudah ya? Insya Allah, Pak. Insya Allah lah. Nah ini kalau apa ya? Kalau kita dapatnya string ya. Kemudian kalau kita dapatnya bilangan terus kita jumlahkan atau kalikan itu gimana? Ya sama aja sih. Tinggal kita bikin integer atau apa ya di sini contoh biar mudah aja integer ya. Nah ini. Nah ini tinggal di sini kalau integer jangan namanya npm. Mana tadi ini? Kita ganti bilangan 1. Satunya kita ganti bilangan 2. Loh, mana tadi? Nih. Nah, nanti hasilnya kayak gini sih. Kurang lebihnya gini. Terus kita bikin penjumlahannya. Nah, bedanya kan ini sudah ada nih. Kita tinggal gini, integer. Nah, dot parse integer. Ini untuk mengubah string ke bentuk integer. Ini juga sama nih. Tinggal di copy aja. Sama di copy aja. Ini sama sih konsepnya kayak di Java desktop ya. Terus kita bikin JML contoh jumlah ini sama dengan JML sama dengan nplay plus nm. Ini ya. Terus kita bikin hasil titik 2 JML. Ini ya, seharusnya sih running well, nggak ada masalah. Kita coba. Terminate. Install. Oke. Contoh bilangan 1 kita isi 16 tambah 25. Nah, hasilnya 41. Nah, kayak gini sih. Sama konsepnya kayak Java application biasa. Nanti teman-teman tinggal coba aja sendiri. Ya. Oke, kira-kira untuk ini pertemuan kali ini ya sudah 7:30. Nanti teman-teman silahkan mau coba di rumah atau butuh recordnya nggak? Record videonya nggak? Oke, karena ini coding ya teman-teman, saya harapkan nyoba di rumah sendiri. Karena kalau saya jelaskan aja nanti gampang lupanya ya.
Nanti coba nanti mungkin malaman ya tak share ya. Kalau nggak bisa Iya, Pak. pagi, sama nanti silahkan teman-teman coba di rumah. Oke, kira-kira itu ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan, teman-teman? Jelas ya? Sampai sini ya? Mudah kan soalnya? Mudah, oke. Oke, kira-kira itu untuk materi hari ini ya, teman-teman. Nanti silahkan dicoba di rumah. Sama minggu depan kita coba, kalau nggak salah kita belajar intent ya, intent activity ya. Intent. Jadi intent itu adalah berpindah dari satu activity ke activity lainnya. Nanti kita coba belajar itu. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya kira itu aja. Nanti silahkan teman-teman dicoba. Kita ketemu lagi. Nanti kita info-info aja ya, hari Senin atau hari Kamis ya. Kalian teman-teman free ya di hari itu ya? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, takutnya kalau Senin kan terlalu mepet, ini sudah Jumat kan, nanti Senin ketemu lagi kan takutnya bosen ya. Nanti kita kontak-kontakan aja, yang penting kita seminggu kita laksanakan perkuliahan sekali lah, sesuai dengan jadwal. Ya, oke, gitu aja. Nanti selanjutnya kalau ada yang ditanyakan silahkan kontak via grup WhatsApp aja. Gitu aja, terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama.